Sempat menghilang usai jet pribadi jadi sorotan luas. Kaisang Pangarep berinisiatif mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi. Kaisang pun sudah mengisi formulir penerimaan gratifikasi dan kini bolanya berada di tangan KPK untuk menentukan status dugaan gratifikasi jet pribadi dalam 30 hari ke depan. Sudah ada juru bicara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Francine Wijaya, dan mantan komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud, selamat petang Mbak Francine. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Ya, saya akan ke Mbak Francine terlebih dahulu. Mbak Francine, kami konfirmasi kembali ya. Artinya tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi ya? Betul, sesuai Ya, dengan ini artinya artinya Mas Kaisang mengakui sudah menerima gratifikasi selaku anak dari penyelenggara negara. kan nanti berdasarkan penilaian. Ini kan masih dugaan gratifikasi yang beredar luas di media massa. Kemudian Mas Kaisang ini atas inisiatifnya sendiri, tanpa ada panggilan, tanpa ada undangan tertulis dari KPK. Juga walaupun sebenarnya kalau dibaca dari aturannya di Undang-Undang Tipikor pasal 12B sebenarnya tidak ada kewajiban dari Mas Kaisang untuk mengklarifikasi atau mendatangi KPK ini. Tapi ini inisiatifnya Mas Kaisang sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Maka tadi konsultasi ke KPK mengenai dugaan gratifikasi yang beredar luar di media massa, lalu oleh KPK disarankan untuk mengisi formulir gratifikasi tersebut. Dan kabarnya juga menambahkan ataupun memberi keterangan tambahan. Ini keterangannya apa saja yang diberikan tadi Mbak Francine? Sebenarnya sih nggak keterangan tambahan ya, baru keterangan satu kali aja tadi dan sudah dituangkan di dalam formulirnya juga. Intinya adalah Mas Kaisang menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Amerika Serikat itu awalnya kan memang rencana berangkat dengan pesawat komersil tanggal 20 Agustus, kemudian ada temannya yang kebetulan perjalanannya searah dan kapasitas pesawatnya juga masih ada atau masih muat sehingga ya Mas Kaisang numpang atau nebeng lah dengan pesawat temannya ini. Lalu kalau untuk kepulangannya sendiri, Mas Kaisang itu pulang dengan pesawat komersil karena beda jadwal. Temannya masih lanjut beberapa hari di Amerika Serikat, jadi tidak pulang bersama-sama. Mbak Francine, tadi kalau saya dengar pernyataan Anda, Mas Kaisang sebelumnya kan mempunyai tiket tanggal 20 Agustus, namun karena ada teman akhirnya bersama teman berangkat tanggal 18 Agustus. Apa alasan utama mengganti penerbangan? Padahal kalau sudah punya tiket, kan sayang juga sebenarnya. Saya tadi tidak bilang punya tiket ya Mbak Cynthia. Oke, boleh Tadi saya diklarifikasi? sampaikan Jadwal ya? Tadi saya sampaikan Mas Kaisang berencana untuk berangkat di tanggal 20 Agustus. Kemudian ternyata ada teman-temannya ini punya pesawat pribadi dan Mas Kaisangnya menumpang atau nebeng sama teman tersebut. Jadi hanya menumpang dengan teman dari Mas Kaisang. Mbak Francine, kalau dilihat ini kan ada formulir di website-nya KPK. Ada formulir laporan gratifikasi. Ini kan juga dilihat ada nama pemberi gratifikasi. Siapa yang diisi Mas Kaisang? Diisi dengan nama temannya dan kemudian di kolomnya kan juga di data pelapor ya, pelapor gratifikasi kan di situ juga ada jabatan di instansi atau lembaga apa itu tadi diisi sebagai warga negara. Namanya diisi juga ya? Namanya sudah disampaikan pada KPK. Oke, Bang Saud, kalau Anda melihat Mas Kaisang setelah lama disorot akhirnya mendatangi KPK atas inisiatif sendiri. Lalu bagaimana ini KPK bisa membuktikan bahwa hal itu hanya sekedar nebeng, menumpang dengan temannya? Ya nanti itu nggak perlu ini ya, nggak perlu pengakuan, nggak perlu bantah-membantah. Nanti apalagi itu sudah masuk ke Dumas ya. Kalau sudah masuk lapornya ke pengaduan masyarakat, itu nanti mereka akan dalami juga. Artinya modusnya seperti apa, soal nebeng-nebeng itu nanti itu akan dilihat juga. Karena yang paling esensi dari ikutnya yang bersangkutan dalam satu pesawat itu kan itu mirip saja dengan ketika bapaknya nerima gitar dari Metallica dulu ya.
kan gitar itu dikembalikan gitu. Padahal itu harganya berapa gitar itu. Jadi maksudnya ini anak dan bapak ini nggak bisa dipisahkan. Dia kategorinya penyelenggara negara. Nggak juga kalau ada orang tak dari ujung mana gitu tiba-tiba diajak naik pesawat itu. Nggak mungkin juga gitu. Jadi artinya kalau kita bicara yang disebutnya gratifikasi, di situ kan banyak aspeknya yang mau diambil dari situ. Selain perilaku penyelenggara negara yang jauh dari perilaku KKN, juga soal keadilan dan lain-lain. Jadi sekali lagi, tolong kasus ini dilihatnya itu secara meluas, tidak hanya soal dengan teman naik pesawat, teman saya bayarin gitu ya. Itu terlalu simpel sebenarnya. Jadi sekali lagi nanti akan dilihat oleh, kalau udah di Dumas tentu itu penyelidik akan melihat. Kalau nanti levelnya di Deputi Pencegahan, nanti teman-teman di Direktorat Gratifikasi akan melihat sejauh apa. Karena kalau bahasa yang simpel sederhana, seorang menteri menikahkan anaknya, ya kemudian ada orang memberikan sebuah souvenir di pernikahan itu, dia hanya boleh nerima 1 juta. Menteri ini hanya boleh nerima 1 juta, nanti dinilai. Bahkan kalau dia ngasih uang dolar, nah $100, kursnya dari ketika itu masih 16.000, itu juga diambil oleh negara. Jadi artinya nanti silakan Direktorat Gratifikasi dan Deputi Pencegahan menilai itu sejauh apa. Tetapi menarik buat kita adalah kasus ini menjadi ada aksi reaksinya ketika reaksi masyarakat semakin keras. Sebenarnya akan menjadi lebih baik tanpa juga Kaisang atau siapapun mendapat sorotan terlebih dahulu untuk kemudian baru memberi respon terhadap hak-hak dan kewajiban hukum yang harus dia lakukan gitu. Gitu, Mbak. Tapi Bang Saud, seperti apa sih tahapan dari KPK untuk menentukan gratifikasi atau tidak, Bang Saud? Ya, nanti itu akan dilihat, akan ada kronologis. Ya, nanti mereka akan mendetail, nanti akan ada klarifikasi lebih lanjut seperti apa sebenarnya proses perjalanan itu. Ya, nanti mereka akan menilai kalau umpamanya memang itu disebutkan dalam pengertian mirip dengan kasus gitarnya Metallica atau diberinya seseorang domplengan di dalam pesawat itu, sehingga kemudian nanti mereka merumuskan bahwa ini adalah milik negara, ya sangat sederhana kemudian itu akan diganti gitu. Tetapi kan sekarang publik menjadi lebih penasaran ketika dianggap bahwa ini bukan case yang pertama gitu. Jadi agak kemana-mana nih case ini. Tapi kita menghargai bahwa kalau memang ada seseorang melaporkan sesuatu potensi yang kita sebut sebagai katakanlah potensi pelanggaran pasal 12 yang disebutkan tadi itu, sehingga kemudian ini menjadi lebih clear untuk dijelaskan sehingga bagi kita semua, sehingga ini pembelajaran yang disebut oleh Pahala tadi. Mbak Francine, ini kan di KPK Mas Kaisang bilang bahwa keberangkatannya ke Amerika Serikat menumpang pesawat teman ke Amerika Serikat. Ini ada ya teman seroyal itu ya memberikan pesawat ataupun tumpangan ke Amerika Serikat, karena kalau biaya dengan pesawat komersil saja jumlahnya juga sudah cukup fantastis. Kan tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Kaisang juga kan kebetulan memang perjalanannya satu arah. Jadi ya nebeng memang. Kalau tadi saat mengisi formulir seperti yang tadi sudah saya tanyakan sebelumnya, kan Mas Kaisang sudah mencantumkan siapa pemberi gratifikasi tersebut. Untuk latar belakangnya juga diminta KPK untuk mengisi, Mbak Francine? Sesuai dengan formulirnya tadi, atas dugaan gratifikasi tadi sudah diisi datanya, namanya, kontaknya, kemudian hubungannya sebagai teman. Siapa tuh namanya Mbak Francine? Dan sudah juga pekerjaannya mungkin? Bisa ditanya. Gimana? Sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dicek ke KPK. Tapi Mbak Francine sendiri sebagai juru bicaranya sebenarnya mengetahui ya? Mengetahui ya. Untuk latar belakangnya Mbak Francine, karena ini menjadi pertanyaan publik ketika seorang anak penyelenggara negara, dalam hal ini adalah anak presiden, mendapat tumpangan secara mungkin bisa dikonfirmasi secara cuma-cuma berpergian ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi. Tadi kalau saya menyimak dari penjelasannya Mas Alfian, itu kan tadi kalau misalnya ada menteri yang menikahkan anaknya
kemudian menerima sejumlah uang dalam pernikahan tersebut, yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kan sebenarnya orang tuanya, karena yang jadi bukti kan orang tuanya. Nah, dalam hal ini kan tadi Mas Kaisang ini dengan inisiatif pribadi loh, datang sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat hukum, dia datang sendiri ke KPK, konsultasi, menanggapi dugaan gratifikasi yang beredar luas ini bagaimana. Lalu kenapa baru sekarang Mbak Francine, Mas Kaisang bersedia untuk datang dengan inisiatif sendiri? Sebenarnya kalau dilihat dari batas waktu itu kan juga dari aturannya kan memang ada 30 hari ya sejak dugaan gratifikasi tadi. Jadi sebenarnya masih di dalam batas waktu tersebut. Bang Saud, apa sih pasal yang bisa dikenakan, karena ini kan kaitannya terhadap anak penyelenggara negara. Untuk penyelenggara negaranya sendiri bisa dikenakan pasal tidak? Ya, nanti akan dilihat ya bahwa prosesnya itu nanti akan terlihat ya. Prosesnya seperti apa nanti itu mereka akan mendalami. Kemudian ini apakah ada disebutnya sebagai milik negara atau tidak. Kalau by definition itu kan pasal 12, kalau gratifikasi itu pada pasal 12 C kecil ya, seingat saya. Jadi sekali lagi yang mau dilihat di sini adalah sebenarnya bukan hanya persoalan dia menerima sesuatu di situ. Bahkan menerima diskon aja sebenarnya nggak boleh gitu loh. Ya apalagi ini menerima fully satu paket tapi kemudian dia landing di sana gitu. Itu yang sebenarnya menjadi menarik perhatian kita, yang menurut saya ini kan sangat common di negeri kita ya. Dan ini saya pikir, makanya saya bilang kembali lagi, ini sebenarnya kesalahan besar di KPK juga yang tidak menjelaskan ini secara detail. Di periode lalu ini ada upaya-upaya menjelaskan itu ke publik. Jadi sekali lagi, jangankan dia fully menerima itu, menerima diskon saja sebenarnya tidak boleh. Karena yang dilihat itu adalah ketidakadilannya, ya kan? Apakah diskon itu juga dikasih juga kepada orang lain? Makanya kalau di dalam satu momen ada seseorang memberi sesuatu souvenir, kalau souvenir itu diberi kepada 1.000 orang, ya itu nggak ada masalah. KPK biasanya nggak cerewet di situ. Tapi kalau dikasihnya harganya besar, diberikan pada satu orang, itu sudah pantas dianggap bahwa ada sesuatu di situ yang kaitannya dengan konflik of interest. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau dia seorang presiden nggak pernah membahas itu, nggak ada alasan, orang nggak tahu undang-undang, nggak boleh, ya kan? You are very high profile person, you have to be wise. Jadi itu pasti. Dan oleh sebab itu, karena kemudian ini setelah ada reaksi lebih dulu, baru kemudian datang ke KPK, juga itu menimbulkan pertanyaan ya, sehingga apa yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang ditimbulkan oleh dalam hal ini orang tuanya. Ini kan menjadi ujung dari case ini sebenarnya. Kalau dia anak orang-orang biasa nggak juga mungkin. Atau kalau temennya sendiri ya nggak, no problem. Ya kan ini kan menjadi problem karena orang tuanya, itu sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, dan terima kasih juga Mbak Francine Wijoyo, juru bicara dari Ketua Umum PSI, Mas Kaisang Pangarep. Terima kasih sudah bergabung.